Udah pindah, sekarang tempatnya lebih cakep dan lebih adem ya. Tapi nggak jadi di atas, soalnya enakan di sini. Betul. Oke, gue mau nyambung pembicaraan yang tadi. Jadi kan gue ngomongin bayangan ya. Bayangan tadi kan kalau Natural Light si Ray udah ngomongin tuh bakalan gimana dia ciptainnya, kenapa dia mau terang gelap. Nah terus gue kan sering nemuin kalau lighting artificial itu ditembakin, terutama kalau kena tanaman biasanya itu create shadow yang ngaco banget kan, yang mengganggu menambah pekerjaan gue di Photoshop istilahnya gitu. Nah kalau dari segi lighting designer lo tuh gimana waktu pemikiran terhadap itu? Sebenarnya bayangan itu tuh bukan musuh ya. Bayangan itu tuh kalau bisa kita desain juga hasilnya juga bisa bagus. Justru malah lighting artificial itu kan pengganti lampu di siang hari lah ya. Jadi kalau bayangannya kena tiup angin, kayak terutama tanaman, kan pasti kayak ada sesuatu yang ada motion di malam hari gitu kan. Ketiup angin tuh jadi kayak mungkin lebih adem bayangannya, lebih playful. Jadi kalau memang kita proper design sama posisi lighting dan tanamannya, bisa jadi sesuatu yang menarik daripada diedit gitu kan. Kena kayu jadi kayunya lebih bertekstur, tadinya bidang yang plain ternyata teksturnya lebih menarik. Itu balik lagi ke zaman sekarang kan desain nggak cuma lighting, arsitek interior ya, ada namanya landscape designer. Mungkin nggak cuma landscape, ada mungkin yang softscape designer yang lebih ke pemilihan tanamannya, bukan yang hardscape kayak untuk jalan dan lain-lain. Apalagi juga ada furniture dan lain-lain. Nah makanya biasanya kalau dari arti mengedepankan kolaborasi ya. Jadi softscape designernya siapa, lightingnya siapa. Nah itu kita ngerembuk bareng. Jadi pemilihan tanamannya nggak ngasal-asal. Pilih sih tanaman yang dibuat jadi bayangannya menarik. Kayak gitu, contohnya pohon ini kan daunnya tipis-tipis, rapi, kena bayangan pun kita happy ngeliatnya. Malah mau kita rekamin bayangannya doang nih. Kayak air ditembak lampu kan bayangannya ripple-nya menarik gitu. Nah kita lebih ke sana. Jadi pemosisian tanaman. Jadi nggak cuma hanya layout furniture, layout tanaman, layout lighting itu cuma harus coherence, harus bersinambung. Nah waktu proses mendesain itu lu simulasi nggak sih, misalnya ini gue mau taruh lampu di sini, ntar kena pohon, kira-kira bayangannya jadi gimana ya? Itu gimana tuh, pengalaman atau? Pengalaman pasti ya. Simulasi kalau di Reluce itu lebih nggak begitu mengandalkan simulasi, karena Indian 3D proyeksi lampu itu nggak real. Mending kita nyalain sampel. Kalau memang ada tanamannya atau udah ada contoh-contoh proyeknya, itu kita lebih real gitu. Makanya fotonya kan juga harus bagus kan. Sama lebih enak nyalain sampel sih, itu udah paling real. Nyalain sampel maksudnya gimana? Jadi kayak nyalain lampunya, proyeksinya seperti apa, efek cahaya seperti apa, daripada kita ngadain ke visualisasi. Visualisasi itu kan sebenarnya lebih ke mood aja. Tapi kalau kita selalu apa-apa kasih klien ini 3D-nya seperti ini, nanti kalau nggak sesuai reality kliennya kecewa. Jadi jangan terlalu mengandalkan 3D. Kalau di lighting sih begitu. Dan mostly kalau ngedesain ya feeling sih, lebih ke feeling ya. Oke, artinya ya itu mah jam terbang lah ya. Jam terbang lama-lama ntar tahu gitu ya. Oke, sekarang gue mau nanya sekilas lagi mengenai material ya. Dari tadi kan kita belum ngomong banyak mengenai material nih. Biasanya gue aja yang nge-DM tuh banyak banget suka nanya kalau ada foto gue gitu, Mas itu materialnya apa gitu. Nah, gue sendiri sebagai fotografer yang udah datang ke banyak proyek, kadang-kadang gue sendiri nggak perhatiin juga gitu. Ini materialnya apa? Apalagi kalau ngelihat yang materialnya agak tinggi di atas, kita cuma ngeliat dari jauh kan kita nggak tahu apa gitu. Nah, kalau dari lo nih, arti ya kalau ngedesain itu, pemilihan material itu pemikirannya gimana ya? Kenapa lo pakai, misalnya kan ini ada gravel gitu kan, tahu-tahu ntar ada ini roster, tahu-tahu ini ada beton cetak lah gitu. Itu pertimbangan lo gimana ya? Kalau dari arti sih sebenarnya gini, secara desain material kita mau keep material itu natural. Jadi sebisa mungkin jangan sintetik ya. Kecuali memang harus functional nih, memang harus kena air atau dan lain-lainnya. Kemudian kita keep juga material jangan terlalu banyak di dalam satu project. Contoh kayak di project ini nih kita keep secara warna. Jadi cuma ada dua sebenarnya. Kita ngelihatnya adalah warnanya grey, which is itu ada beton, sama kedua adalah kayu, wood. Nah jadi ketika kita ada di sini ada gravel, instead of rumput mungkin di sini kita malah kasih gravel, karena si gravel, si beton dan si rooster ini bahan dasarnya sama sebenarnya gitu. Jadi sama, ini kita anggap sebagai satu grey. Kemudian area wood itu juga sama sih. Gitu, walaupun nanti secara feeling tentu misalnya kenapa kita pakai rooster, karena tadi kan ini sebagai tangga
tangga itu kalau kita tutup semua kan nanti terlalu solid, terlalu pengap di dalamnya, terlalu panas. Kita mau di area tangga pun juga kita pas naik juga adem gitu. Jadi memang kita pakai rooster ini buat air ventilation sama buat natural light juga masuk ke dalamnya. Gitu. Jadi sebenarnya color paletnya adalah abu-abu sama coklat. Cuman 2 itu doang. Kalau hijau tanaman dihitungnya sebagai apa nih? Tanaman hitam sama kaca itu lebih ke sesuatu yang netral sih sebenarnya. Buat ngebalance. Buat ngejembantanin antara si abu sama si kayu misalnya. Kalau mungkin pas abu ketemu kayu, kalau semuanya abu ketemu kayu kan terlalu monoton kan. Perlu ada sesuatu yang seperti pemanis dia. Gitu. Oke, jadi lu punya rumus nggak nih? Misalnya orang yang baru belajar ngedesain nih, bagaimana lu menentukan porsi warna abu-abu lu sama warna-warna coklat lu itu berapa banyak gitu? Bisa dirumusin apa gimana? Kayak nggak bisa ya. Nggak bisa, nggak ada template gitu, preset. Nggak ada ya. Style lah itu ya. Jadi lu waktu ngedesain 2 dimensi itu, lu udah tahu balancingnya, apa setelah lu kayak ngeliat 3D lu berasa, oh ini kok warnanya terlalu abu, apa terlalu coklat, apa gimana tuh? Sebenarnya kalau dari desain arsitektur sih kan setiap arsitek beda-beda ya caranya ya. Ada yang white box, yang udah tahu tuh maunya apa, atau black box yang kayak sambil jalan sambil kebayang gitu. Nah mungkin kalau di arti kita lebih driven satu dari data sih. Data jadi site, kemudian klien, fungsi dan lain-lain tuh ngaruh banget buat ke kita. Budget juga ngaruh. Jadi kita udah tahu mau buat apa. Nah kemudian di selama project jalan ini kita lebih ke black box. Jadi kayak mungkin harus datang ke site dulu terus baru kayak oke, bagusnya gini gitu. Jadi kayaknya nggak ada rumus harus berapa proportion kayu, berapa proportion beton, tapi on the go aja sih sebenarnya. On the go. Nah terus sekarang artinya larinya ke budget nih. Katakanlah dari klien punya brief nih. Oke, gue punya budget 1M buat konstruksi gitu. Nah setelah lo ngedesain itu biasanya lo udah bisa tepat mungkin di bawah 1M, atau biasanya lu ngedesain seenak lu dulu, begitu pas dihitung RAB kelebihan baru lu potong-potong. Atau gimana tuh biasanya? Biasanya gini, kalau supaya satu ya nggak terlalu ngulang jauh ya, kan kita juga nggak mungkin maksain sesuatu yang nggak mungkin kan. Jadi memang kita udah hitung per meter square-nya. Jadi misalnya tadi budgetnya misal 1M, kita bagi dengan luasan sekian. Nah di situ kita workingnya, oke, material apa yang bakal dipakai, desain seperti apa. Tapi selama proses desain kita nggak mau terlalu mikirin, oh ini budgetnya sekian. Ya kita lebih ke general aja, oke, range-nya itu di medium, atau range-nya misalnya di high atau di very high. Itu yang kita keep. Kalau nggak kita nanti desainnya terlalu terpaku sama budget, susah gerak juga gitu. Jadi hanya untuk gambaran di awal aja sih sebenarnya. Biasanya sih kalau udah dihitung nggak terlalu jauh ya, mudah-mudahan ya. Nah kalau dari segi lighting nih, nah lighting itu kan sebenarnya kayak kita kalau ngomong orang awam, lighting tuh kayak hal yang paling akhir ya. Bisa dibilang kan orang pasti dulu aja nyarinya cuma kontraktor doang buat ngebangun. Betul. Sekarang sudah mulai teredukasi bahwa ada desainer yang gambar doang. Kontraktor tuh beda divisi lah. Jadi masing-masing fokus di pekerjaannya, yang fokus ngedesain sama fokus ngebangun. Nah sekarang ada lagi kan orang yang fokus mikirin pencahayaan doang. Ya which is nggak semua orang tahu, dan mungkin lo bakalan on the last list buat budgeting mereka kan. Betul. Nah itu bagaimana tuh lo ngelawan paradigma bukan sih? Bahkan ada juga yang karena di kontraktor budget sekian baru dilempar ke lighting, jadi budget sisa gitu. Ada juga. Tapi sebenarnya balik lagi ke individu dari lead projectnya ya, which is main architect atau main desainernya. Itu kan dia yang lebih ke udah tahu, misalnya Arti udah sering banget nih main RLUC, udah cocok. Udah kan pasti repeat kan. Dari awal udah ngomong ke klien kita pengen lighting konsultan. Tapi dari lighting konsultannya sendiri pun harus punya sistem yang fleksibel. Jangan terlalu money oriented gitu. Memang kita bisnis, tapi jangan terlalu kayak ngebebanin klien. Kita harus bergerak netral. Jadi untuk budgeting dan lain itu harus bisa masuk ke setiap project. Apalagi project partner itu harus kita belain kan gitu. Budgetingnya ya lampu macam-macam ya, dari A sampai Z gitu kan, kayak mobil dari Avanza sampai Ferrari ada gitu. Tapi kita selama bisa nemuin sweet spotnya, spot tengahnya itu di mana, jadi nggak terlalu overspec, harganya masih kaki lima atau affordable lah gitu. Itu masih reasonable. Kecuali memang high end project, memang kliennya request, oke, saya mau lampunya yang import, saya mau lampunya yang mahal, berapapun harganya saya bisa beli, itu semua orang bisa lah. Tapi kan sekarang apalagi lagi pandemi gini, budget ketat, semua ikat pinggang.
Kalau bisa kan tetap bagus, tapi harganya ya jangan tinggi-tinggi lah gitu. Ya kita pintar-pintar explore lah. Makanya di RLC sendiri kan nggak cuma desain. Kalau bisa kita itu supply sesuai dengan standar-standar yang udah kita cek. Oke, lampu ini tuh secara harga reasonable. Anggap aja kita yang mau buka bisnis lah, kita yang mau dekor rumah sendiri. Masa iya kita mau habisin 100 juta untuk satu lampu misalnya seperti itu kan. Pasti kita mikir-mikir. Nah, semua klien retail rumah rata-rata pemikirannya sama seperti itu. Atau kalau memang dia mau pikirnya mahal, ya udah kita bantu edukasi. Jangan Pak, nggak usah mahal-mahal, nggak worth it gitu. Jadi jangan ambil kesempatan. Oh, ini klien mau punya uang besar, kita belanjain yang mahal-mahal gitu. Jangan. Misalkan kita setelah jadi klien jadi teman gitu kan, jadi partner. Atau nanti di project berikutnya ada lagi. Oke, RLC honest nih. RLC mikirin duit kita, mungkin kantong kita, budget kita, walaupun kita budgetnya besar, kalau memang nggak reasonable, why not gitu kan. Jadi budgetnya juga kita bantu atur. Makanya kita kan konsultan, kita manage kan. Jadi biasanya kalau menurut pengalaman lo ini, kalau klien yang hire lighting consultant, yang dia kejar apa? Apakah lighting efficiency atau lebih ke looks-nya, atau ada pertimbangan lain kalau menurut pengalaman lo? Semua ya kalau bisa ya. Semua tetap ya. Semua pasti demand-nya kan tinggi ya. Mau bisa cantik, fungsional, murah kan gitu kan. Nah, itu yang tadi saya bilang sweet spot-nya di mana. Kalau bisa kita ketemu tengah-tengahnya kan. Beli mobil Avanza tapi speknya Ferrari. Kalau bisa kan seperti itu. Semua pasti mau custom. Custom. Nah, makanya pintar-pintar kita explore. Misalnya kalau di lampu itu gramnya berapa untuk beratnya, tapi bikin lifetime masih bisa 2 tahun gitu. Namanya elektronik kan, TV setelah 3 tahun jebol ya wajar kan. Ya masih reasonable, jangan kayak setiap 6 bulan ganti. Nah, makanya biasanya kita offer produk yang warantinya aman setahun, 2 tahun. Jadi kalau memang ada sesuatu terjadi, ada rusak, klien juga masih tenang gitu ganti produknya. Jadi semua aspek ada lah. Semua aspek ada, jadi semua kayak tadi kalau gue rekap itu, jadi kalau kerjasama dalam suatu proyek yang berhasil itu semua pihak harus bekerja sama hand in hand ya, jadi harus saling ngisi. Jadi kalau misalnya ada katakanlah mungkin 3 orang yang jago, mungkin bukan 3 orang jago lah, 3 orang yang mau bekerja sama untuk mencapai sebuah visi, mencapai suatu produk yang bagus, itu baru bisa jadi. Tapi kalau ada satu yang mungkin ngaco, mungkin ya backup lah sebenarnya. Kita nggak pernah biasa bilang project sempurna ya. Sempurna. Selalu. Kalau Ray bilang apa? Fun? Oh, itu masalah. Fun and fortune. Ya sebenarnya pasti ada satu, kita nggak expect misalnya tiga konsultan semua tiga-tiganya perfect. Kalau ada satu, kalau bisa namanya kolaborasi, kita saling backup. Kalau memang dia busy, kita backup gitu kan. Yang penting tujuannya kan sama, mau project itu bagus kan, project itu difoto cantik gitu. Nah, kalau misalnya dari saya kurang, saya backup, dari saya kurang, saya backup, seperti gitu. Masing-masing saling mengingatkan. Tapi balik tadi jam terbang, jadi karena jam terbang itu jadi bisa saling autokorek sih. Jadi kerjasama yang semakin sering juga itu akan helps buat create project yang semakin bagus ya. Karena udah mungkin masing-masing udah tahu strength and weakness-nya masing-masing gitu ya. Pakai kalau udah namanya sering partner, kayaknya dia busy, udah tau lah pasti ini Ray busy apa gitu. Kita langsung backup. Ntar saya bantu report deh gitu. Jangan masing-masing gitu. Yang penting kerjaan gue selesai, udah pulang gitu. Ternyata adjustment-nya nggak ketemu, detailnya nggak ketemu gitu kan. Nggak care ya. Iya, nggak care sama project ya. Project. Jadi intinya harus punya passion terhadap projectnya ya. Jadi kalau orang passionate, dia pasti mau projectnya jadi bagus ya. Gimana caranya lah gitu ya. Yang penting goalnya harus sama. Nicely built project ya. Gitu. Ibarat kalau project udah jadi nih nggak bagus, kan kita kayak sia-siain waktu kita nggak sih, umur kita yang kita spend 6 bulan 1 tahun untuk satu project ini, di foto nggak bagus, di post nggak bisa, jadi portfolio nggak bisa, masing-masing pada kecewa kan, 1 tahun umur kita hilang gitu ibarat. Betul, exactly. Oke, kalau gitu thank you banget Ray sama Ryan udah
datang ke project lu sendiri. Gue yang datang ke sini sebenarnya nebeng. Thank you banget udah mau ngobrol sama gue, sharing tips and tricksnya oke banget. Ya, gue yakin sih banyak teman-teman mungkin netizen yang bukan arsitek ataupun desainer-desainer muda ya mungkin yang mau tahu tips and trick design tadi sekilas mengenai lighting dan arsitektur, penggunaan material itu semua gua aja belajar banyak ya hari ini. Saya Mario Wibowo, motret terus, jangan bosan. Thank you. Oke.